Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan membuat peta kontur. Adapun bahan yang kita perlukan yaitu dem yang demnas ya, yang kita unduh dari webnya Inagia Portal. Nah, bahannya yang kita gunakan pertama yaitu ada demnas yang kita unduh dari Inagia Portal, kemudian batas administrasi kabupaten dan kecamatan. Kita langsung buka aja software ArcGIS-nya. Jadi kita akan melakukan langkah yang pertama itu kita akan melakukan mosaic. Oke, setelah itu kita langsung masukkan saja bahan yang telah kita sediakan, yang telah kita unduh. Pertama itu demnasnya kita masukkan dulu semuanya. Nah, setelah itu kita masukkan administrasi kecamatan, karena kita akan menggunakan wilayah kajiannya itu kecamatan. Ini SAP seluruh kecamatan Indonesia ya, sama nanti sama batas kabupaten seluruh Indonesia. Nah, jadi kita mau area kajiannya itu menggunakan wilayah kajian kecamatan pokoknya dari kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Oke, kita langkah yang pertama berarti kita klik dulu. Yang pertama kita klik dulu, definisi query dulu, select administrasi kabupaten Majalengka terlebih dahulu, agar nanti akan diklik batas kecamatannya cuma ada di Kabupaten Majalengka. Kita open atribut table dulu. Kita cari dulu untuk tabel dari kabupaten, berarti word MKK. Dulu kolomnya kita langsung aja kabupaten, kemudian atribut table, ke table option, kemudian kita langsung ke select by attribute. Nah, tadi di kolomnya itu word MKK, berarti ininya word MKK sama dengan get unique values. Di sini aku Kabupaten Majalengka, menggunakan Kabupaten Majalengka. Oke, apply. Terus nanti di sini bakal ke select ya kabupatennya. Nah, ini tinggal di close aja karena sudah. Nah, ini ada Kabupaten Majalengka. Kayak selanjutnya aku bakal ekspor nih SAP data stabilisasi Kabupaten Majalengka. Tinggal klik kanan, data, ekspor data. Di sini aku simpan di acara 6, kasih nama misalkan ADN Kabupaten Majalengka. Jadi ini sebagai pembatas saja ya, sebagai pembatas nanti area klip dari kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka aja. Terus kita di clear dulu biar di select. Nah,
Selanjutnya kita checklist batas kabupatennya. Di sini nanti kita bakal klik kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka aja. Kita langsung ke give processing, klik, kemudian kita masukkan batas kecamatannya yang seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kita masukkan nih area klik fiturnya itu pembatasnya. Jadi nanti kliknya itu administrasi kecamatan yang cuma di Kabupaten Majalengka saja. Kita masuk ke cara 6. Oke, di sini kecamatan di Kabupaten Majalengka. Oke. Jadi klip ini tuh buat nanti di layouting juga fungsinya. Jadi nanti di layouting kecamatannya itu cuma ada di Kabupaten Majalengka saja. Kemudian nanti setelah ini kita bakal select kecamatan Cikijang. Nah, ini udah ada hasil klip dari kecamatan yang ada di di Kabupaten Majalengka. Selanjutnya kita bakal nge-select kecamatan Cikijingnya saja. Kita checklist dulu kecamatan seluruh itunya. Nah, terus kita select lagi atribut lagi kecamatan. Nah, di sini judul kolom dari kecamatan itu WAD MKC. Kita seperti tadi select by attribute, kemudian rumusnya itu WAD MKC berarti sama dengan get unique values. Di sini aku cari aja langsung Cikijing. Nah, Cikijing, klik kiri, apply. Nah, di sini sudah ada kecamatan Cikijing ya. Kita export lagi, kasih nama kecamatan Cikijing. Export dulu. Oke, terus yang di ininya di kecamatan ini kita di clear dulu. Kemudian kita checklist aja kecamatan di Kabupaten Majalengka, ADM Kabupaten Majalengka. Nah, setelah itu kita langsung ke selanjutnya tahap dari Mosaic New Raster. Mosaic New Raster ini fungsinya itu untuk menggabungkan DEM yang DEM-nya itu lebih dari satu ya, baik 2 dan seterusnya. Di sini kan DEM-nya itu yang ada di administrasi kecamatan Cikijing ada 2. Jadi kalau teman-teman DEM-nya itu cuma 1 dan DEM-nya belum mencakup wilayah kajiannya, jadi DEM-nya download kembali, di download lagi untuk sampai semua di DEM-nya itu ada di wilayah kajiannya. Kita langsung aja, karena ini ada 2 DEM, kita langsung ke tools Mosaic to New Raster untuk menggabungkan dari kedua DEM ini. Oke, selanjutnya kita masukkan kedua DEM ini. Kemudian output lokasinya di sini aku mau bikin GDB biar nanti nggak berat foldernya. Kita kasih bikinnya GDB, misalkan acara 6 nama GDB-nya. Nah, setelah itu diklik nih GDB-nya. Nah, di sini tuh output location itu cuma buat pilih folder penyimpanan, karena aku folder penyimpanannya di GDB. Terus beri nama, kalau GDB berarti Mosaic DEM. Nah, kalau di GDB ini folder penyimpanan GDB kita nggak perlu pakai TIFF ya. Misalkan ini Mosaic DEM, terus spesial referensinya kita pakai UJ1984. Kemudian ke bawah pixel type-nya kita ubah jadi 16 bit signet, terus ke bawah lagi nomor bandnya itu 1 aja. Oke, tunggu sehingga prosesnya selesai penggabungan DEM.
menggabung. Nah, di sini sudah selesai ya, demnya udah digabung. Terus kita checklist aja demnya. Nah, di sini tuh demnya sudah tergabung. Oke, selanjutnya kita bakal memotong dem ini untuk di wilayah kajiannya saja. Kita menggunakan namanya nih extract sebaiknya. Nah, pakai extract by max. Selanjutnya itu extract by max. Ini kalau extract by max ini untuk memotong data raster ya. Kalau misalkan clip itu cuma data vektor, kita langsung aja mosaic yang udah digabung tadi, mosaic yang udah digabung. Kemudian input raster filter maxnya itu jadi pembatas rasternya itu aku mau rasternya kan sesuai wilayah kajian, berarti aku masukin kecamatan Cikijing. Kemudian di sini aku kasih nama di dem aja, kasih nama dem kecamatan Cikijing. Kemudian save, kemudian environment biar nanti maksnya itu lebih detail. Kemudian pada bagian eksternnya kita pilih kecamatan Cikijing, kemudian ke bawah lagi raster analis, kita bagian maksnya itu kecamatan Cikijing. Oke, lalu oke aja, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, ini udah beres. Kemudian masuk demnya kita di unsave saja. Nah, teman-teman di sini udah kelihatan nih untuk hasil klipnya nih, dem yang hasil klip ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke hillset ya. Hillset, untuk membuat hillset kita langsung ke hillset aja. Hillset. Nah, hillset yang tadi dianalisis, kemudian kita buka, kita langsung masukkan aja nih dem kecamatan Cikijing. Terus pada bagian ininya output rasternya kasih nama hillset kecamatan Cikijing, contoh set. Kemudian tinggal oke saja, karena aku nyimpennya di GDB jadi nggak usah pakai titik tif atau .tif. Nah, di sini hillsetnya sudah keluar ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung membuat kontur dari dem ini. Kita cek terlebih dahulu hillsetnya. Nah, sebelum kita memproses kontur, kita harus mengetahui dulu skala. Nah, caranya kita ke layout view dulu. Nah, di sini kita atur dulu nih untuk nanti layoutnya itu skalanya berapa. Nah, di sini kita ke file dulu, page and print setup, kita pakai A4. Kalau di sini bagusnya berarti potret boleh. Nah, nanti kira-kira gini ya, ini buat judul peta, kemudian ininya segini, ini buat nanti komponen-komponen peta. Nah, selanjutnya kita zoom to layer aja nih demnya. Nah, di sini udah. Setelah itu karena di sini skalanya belum keluar, teman-teman jangan lupa di bagian layers-nya properties kita tentuin pakai WGS 1984. Nah, sudah ada skalanya. Terus kita dibulatkan aja. Misalkan aku di sini mau pakai 60.000. Nah, seperti itu, nanti skalanya seperti ini ya, 60.000. Nah, rumusnya itu kontur itu rumusnya 1 dibagi
2000 dikali skala. Nah, di sini untuk kontur minor dulu. Itu untuk kontur minor. Kontur minornya itu rumusnya 1 bagi 2000 dikali skala. Di sini aku 60.000 berarti 1 bagi 2000 dikali 60.000. 1 bagi 2000 dikali skalanya itu 60.000, hasilnya itu 30 meter ya. Ini untuk minor. Kalau yang majornya itu hasil minor dikali 4 untuk yang mayor. Berarti kontur minornya itu kontur mayor hasil dari hasil minor dikali 4, berarti 30 dikali 4 itu 120. Nah, selanjutnya kita langsung aja nih ke search. Kita search kontur. Nah, teman-teman bebas mau pakai yang mana. Di sini aku pakai kontur 3D analysis. Terus kita masukkan nih DEM yang udah di max tadi. Nah, kemudian pada fitur kelasnya aku mau di GDB aja biar sekalian. Di sini aku kasih nama kontur minor 30. Nah, save aja. Kemudian kontur intervalnya tadi masukkan yang minor dulu, yaitu 30. Intervalnya 30. Kemudian tinggal di OK saja. Kita coba lagi. Kontur minor, coba kita jangan di GDB. Kontur minor 30. Oke, ininya fitur kelas ya. Intervalnya 30. Nah, ini udah beres. Kemudian selanjutnya kita membuat kontur lagi, kontur mayor. Kita masukkan lagi DEM-nya. Nah, di sini kita kasih nama kontur mayor. Mayornya itu tadi 120. Oke, kemudian kontur intervalnya 120 ya. Oke, setelah itu oke saja. Nah, di sini sudah ada ya kontur mayor dan minornya. Nah, selanjutnya kita akan simbolisasi dari hillside ini dan DEM-nya ya. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman, kayak ini kontur mayor, ini mayor, minor, ini. Nah, selanjutnya kita mau simbolisasi dari DEM ini. Kita hillside-nya di checklist terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik kanan yang DEM ini, properties. Kemudian kita ubah ke classified. Ininya simbologi dulu ya. Terus classified, terus ininya dirubah colornya dari hijau ke merah. Nah, di sini labelnya itu kita sederhanakan ya nominalnya. Terus dikasih keterangan MDPL. Terus di sini belakang komanya dihapus. Nanti disesuaikan dengan yang range saja. MDPL. Terus di sini juga MDPL. Setelah itu tinggal di OK saja. Nah, setelah itu untuk yang hillside-nya kita transparansi aja menggunakan tools effect ya.
Kalau teman-teman nggak ada, tinggal klik kanan, terus efeknya di checklist. Nah, terus di sininya kita pilih yang dem Kecamatan Cikijing, terus yang hillside, kita hillside Kecamatan Cikijing, kita di transparansi 70%. Nah, maka seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita lanjut ke labeling dari contour Mayer. Sebelumnya kita ubah dulu size-nya dan warnanya. Kita mau pakai misalnya warna ini. Nah, untuk size-nya itu harus lebih besar daripada contour Mayer itu, tebalnya harus lebih tebal daripada contour minor. Nah, di sini aku misalkan contoh 1,1. Terus yang ininya contour minornya aku ubah misalkan 0,8. ininya warna yang lebih gelap. Oke, seperti itu. Nah, ini kan udah tahu nih kontur mayornya, kita ubah lagi aja deh biar cakep, pakai 2. Nah, contoh ketebalan tadi udah cocok, berarti 10. Nah, selanjutnya kita labeling nih kontur mayornya. Klik kanan, properties, terus ke labels, kita checklist. Pada label fieldnya kita pilih kontur, misalkan ini, nanti tinggal diatur aja untuk size nya. Terus kita placement properties dulu. Nah, di sini posisinya itu harus di on the line ya. Abangnya kita checklist, terus duplicate label lo biar nanti si labelnya itu nggak boleh double, jadi remove duplicate label. Oke. Terus simbol. Nah, di sini ada simbol, terus kita kasih max aja, halo, terus ininya kasih 1 aja. Nanti tinggal diatur-atur aja, terus oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kalau misalkan fontnya itu kebesaran atau apa, nanti kita langsung diubah lagi aja, properties, kemudian kita ubah misalkan jadi berapa nih, 7. Nah, seperti itu. Nah, sudah beres ini. Selanjutnya nanti tinggal layouting saja, menambahkan batas administrasi desa. Desanya itu cuma ada di Kecamatan Cikijing, terus kemudian nanti kecamatan di Kabupaten Indramayu, di Majalengka. Kita kasih warna ininya nanti pakai batas ADM yang itu. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, nanti Kabupaten Majalengka, Kecamatan, kita kalau labeling aja seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ntar. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Oke, sekian tutorial pada acara ini. Berarti nanti yang terakhir simbolisasi. Nah, mungkin sekian pada tutorial kali ini untuk membuat peta kontur ya, yang input bahannya itu dari Demnas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.